Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya. Pada kesempatan kali ini kita mau sharing berbagi cerita. Kok bisa ya di toko sembako atau kita punya usaha itu barang kita habis, terus uang kita juga habis. Nah, apa yang menyebabkan itu? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Kalau menurut pengalaman saya, menurut saya itu penyebab utamanya barang kita habis, uang kita habis itu adalah penyebab pertamanya. Kalau menurut yang saya dengar, yang saya alami itu adalah yang pertama, coba dicek dulu modal usaha kita. Karena setelah saya mendengar dari Pak Ustadz, tadi ada yang beli, kita kembali lagi, coba dicek dulu modal usaha kita. Karena tidak usah jauh-jauh, saya sering memperhatikan bapak saya itu dulu kan pedagang ya. Setiap punya usaha pasti itu selalu bangkrut, maksudnya nggak bertahan lama. Saya kadang-kadang bingung ya, kok bisa ya orang punya usaha nggak bertahan lama, paling lama sekitar 3 tahun atau 4 tahun, terus tahun keempat, tahun kelima pasti bangkrut lagi teman-teman. Dulu saya nggak ngerti, sebelum saya punya usaha sendiri saya selalu bertanya-tanya, banyak gangguan. Kembali lagi, jadi seperti yang saya bilang tadi, kita pastikan dulu. Saya bisa ngomong seperti ini dan tahu apa penyebab orang tua saya itu, khususnya bapak saya itu sering mengalami kebangkrutan. Saya pernah dengar ceramah Pak Ustadz, kalau usaha itu kata Pak Ustadz ada 3 kuncinya. Yang pertama, pastikan modal yang kita gunakan itu adalah modal halal. Dalam artian, modal yang kita gunakan itu bukan modal pinjaman dari rentenir, bukan pinjaman dari bank. Jadi harus bersih dari 2 ini. Itu kata Pak Ustadz ya. Tapi setelah saya resapi, ada benarnya juga. Karena orang tua saya itu setiap punya usaha selalu mengandalkan bank. Jadi usahanya itu waktu 3 tahun atau 4 tahun usahanya bangkrut, uangnya juga habis. Jadi menurut saya itu benar, karena uang kita itu berasal dari yang tidak dianjurkan dalam agama kita, jadi uangnya kurang berkah teman-teman. Terus yang kedua, kata Pak Ustadz itu pastikan barang yang kita jual itu adalah barang yang halal. Jadi sebagai pedagang, saya dan suami selalu menerapkan lebih baik kita untung kecil jual yang halal saja, biar uang yang kita dapat itu berkah, walaupun sedikit tapi banyak manfaatnya. Memang tidak bisa kita langsung sekaligus langsung kaya meroket, tapi ada proses semua, tapi dinikmati saja. Jadi kita itu merasakan kenikmatan dalam bisnis kita, dan uang kita itu kita bisa merasakan, bisa untuk anak sekolah, bisa untuk keperluan orang tua, untuk keperluan kita sehari-hari. Alhamdulillah banyak manfaatnya. Terus yang ketiga lagi kata Pak Ustadz, pastikan sistem yang kita gunakan dalam usaha atau jual beli atau dagang itu adalah halal. Maksudnya itu kita itu jangan dalam usaha atau dagang itu jangan curang ya. Kalau kita sebagai pedagang, misalnya kita dalam menimbang, usahakan jangan curang. Jadi kita itu jujur, karena jujur itu kunci utama ya. Setelah saya pikir ada benarnya juga. Mungkin ada sebagian yang saya bilang tadi, kasus orang tua saya tadi, mungkin ada hal-hal yang kurang jujur,
suka menipu, jangan suka menipu kalau jadi pedagang. Kalau kita katakan jelek, misalnya barangnya jelek, katakan saja jelek. Kalau expire, jujur saya sudah expire, gak usah dijual. Kalau seandainya barangnya itu ada rusak, jangan dijual. Gak usah berbohong untuk melakukan barang agar barang kita itu terjual. Jadi intinya 3 tadi ya teman-teman. Coba kita cek modal kita, terus barang kita itu yang halal apa enggak. Terus yang ketiga tadi, pastikan sistem yang kita gunakan dalam usaha kita itu halal juga. Jadi dalam artian kita jangan berbohong, jangan menipu, jangan zalim terhadap orang. Jadi hasil yang kita dapat dari usaha kita ini bisa berkah, bisa langgeng, jadi bisa bertahan lama. Terus lagi kalau menurut saya penyebab kenapa barang habis, uang juga bisa habis itu, kita itu omsetnya kecil tapi pengeluaran kita besar. Jadi pemasukan kita itu kecil tapi gaya kita itu besar. Jadi kita itu harus menyesuaikannya. Kalau pengalaman saya, ya kalau untuk makan nggak mungkin lah kita nggak ambil dari warung atau toko, kan pasti kita ambil kan. Tapi kalau untuk makan saja ya kan paling berapa, nggak seberapa Pak. Paling besar di rumah itu untuk beli lauk pauk itu 50.000 misal. Itu kan normal, kan orang banyak di rumah. Jadi kita itu jangan besar gaya, besar pengeluaran daripada pemasukan. Nah ini bisa bahaya karena kita berarti tidak bisa mengatur keuangan kita ya teman-teman. Terus maksudnya lagi besar pasak daripada tiang itu, kita itu terlalu banyak cicilan ya. Kalau kita punya usaha terlalu banyak cicilan, kita jadi lebih fokus ke bayar cicilan, bukan fokus ke membesarkan usaha. Jadi yang dalam pikiran kita itu bulan ke bulan adalah bagaimana caranya bisa untuk membayar cicilan. Jadi menurut saya kita hindari saja hal-hal yang membuat kita tidak bisa mengembangkan usaha kita ini. Nanti saja hal-hal yang kurang penting, kredit segala macam, kredit HP, kredit baju, kredit elektronik, kredit motor, kalau menurut saya dihindari dulu. Ya, cukup sederhana saja, seperlunya saja, sesuai dengan pemasukan kita. Jadi itulah teman-teman ya cerita kita sore ini. Semoga cerita ini bermanfaat untuk kita semua dan saya sendiri. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.